Nah, ini rangkaian seri komponen listrik ya. Pada gambar ini digambarkan hambatan diwakili oleh lampu ya, lampu. Pada simbol-simbolnya ini ada di gambar sebelah kanannya ya, R1, R2, R3. Jadi pemisalannya adalah lampu pertama adalah R1, lampu kedua adalah R2, dan lampu ketiga adalah R3 ya. Ini adalah rangkaian serinya. Pada lampu atau pada hambatan kita sudah ketahui pada pembahasan materi tentang rangkaian hambatan seri dan paralel, di mana untuk menentukan hambatan pengganti seri ya, untuk menentukan hambatan pengganti seri dituliskan dengan RS ya. RS itu sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Nah, inilah hambatan pengganti. Jadi maksudnya pada gambar di sini, jadi ketiga hambatan ini bisa digantikan dengan satu buah hambatan, yaitu hambatan seri atau RS. Berapa nilainya? Nilai dari ketiga hambatan yang dihubungkan secara seri yaitu R1 tambah R2 tambah R3. Oke, paham ya? Ini sudah dibahas di materi yang lalu. Bagaimana dengan kuat arusnya atau I? Ya, di sini ada I1, ada I2, ada I3. I1 itu adalah kuat arus yang melalui hambatan pertama. Sedangkan I2 adalah kuat arus yang melalui hambatan kedua. Dan I3 adalah kuat arus yang melalui hambatan ketiga. Ya. Nah, berapakah besar kuat arus I1, I2, dan I3 dihubungkan dengan kuat arus I? Nah, menurut teorinya bahwasanya besarnya I1 gitu ya. Ini untuk berlakunya untuk rangkaian seri komponen ya. Ini akan sama dengan I2 sama dengan I3 ya. Jadi I1 di sini sama dengan I2 sama dengan I3. Nanti ini hubungannya dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, ini juga akan sama dengan I di sini. Sama dengan I gitu ya. Tuh. Kemudian bagaimana dengan beda potensial, atau di kalangan SMP sering menyebutkan tegangan ya. Ada V1, ada V2, ada V3. Ya, hubungannya dengan nilai V di sini ya, nilai V di sini. Ya, V di sini ini maksudnya adalah voltmeter yang dipasangkan pada ujung-ujung titik A dan D ya. Walaupun ini simbolnya seperti GL ya, ini kita pemisalannya seperti itu ya. Jadi pada rangkaian seri ya, bahwasanya besar V di sini, jadi besarnya beda potensial antara titik A dan D ya. Boleh kita tuliskan V, boleh kita tuliskan VAD, boleh ya, VAD. VAD. Nah, ini dia. Nah, ini akan sama dengan ya jumlah daripada V yang terukur pada ujung-ujung hambatan atau lampu ya A dan B. Nah, ini di sini bisa lihat nih. Nah, pada gambar yang sebelah kanan ya V1 ya. V1 itu yaitu seakan-akan di sini akan diukur atau dipasang voltmeter nih. Voltmeter pada ujung-ujung hambatan A dan B, ini V1 ini, atau boleh tuliskan VAB. Oke. Ini boleh sama dengan VAB lah penulisannya ya. VAB boleh ditulis gitu. Nah, ini juga begitu ya. Nah, ini V2 yaitu seakan-akan dipasangkan voltmeter, alat mengukur tegangan antara titik B dan C. Ini boleh dituliskan dengan
VBC ya, VBC ya. VBC. Terus kemudian yang V3 yaitu boleh sama dengan VCD, yaitu beda potensial yang terukur antara ujung titik C dan ujung titik D ya. Ini adalah VCD ya. VCD. Oh, ini oke. Nanti kita coba nih, ini dihapus dulu, ada yang salah mungkin ya. Ini coba kita hapus sedikit ini. Nah, ini ya. Ini ada yang salah. Jadi kepencet. Jadi ini VCD ya. Ah, iya, VCD. Jadi simpulannya boleh tulis sini bahwasanya besar V di sini atau VAD, boleh penulisannya. Jadi V yang terukur antara titik A dengan D itu sama dengan V1 ya, atau VAB lah. Oh ya. Oke ya. VAB. Nah, atau V1 boleh ditambah dengan VBC ya. VBC ditambah dengan VCD. Nah, VCD atau boleh dituliskan V yang di sini ya, besar V yang terukur pada V di situ itu sama dengan V1 ditambah V2 ya, ditambah dengan V3. Nah, ini V3. Nah, inilah penjelasan dari rumusan komponen yang dirangkai secara seri ya. Yaitu ada hambatan, ada kuat arus, dan ada beda potensial. Nah, cukup untuk penjelasan kali ini ya. Kita lihat yang satu ini. Terima kasih.